kita bisa mengoptimalkan kinerja mesin sesuai kebutuhan. Nah, itu juga rekan-rekan harus hati-hati, jangan sampai membeli alat yang cloning. Sebenarnya dilema, karena banyak sekali alat remap cloning yang beredar di Indonesia. Halo rekan-rekan bengkel naik kelas, kembali lagi di YouTube channel MediaTek. Kali ini akan sedikit berbeda, di mana biasanya kita kasih suatu materi atau tutorial. Namun kali ini kita akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan sama rekan-rekan bengkel terkait alat remap. Nah, di sini kita sudah kumpulkan kurang lebih ada 7 pertanyaan yang akan saya coba jawab satu persatu, dan simak video ini sampai selesai. Oke, pertanyaan pertama, apa itu remap? Di sini kita sudah siapkan ada 2 alat yang sering disebut dengan alat remap. Di sini ada Dimsport New Trust Data, kemudian ada New Genius, dan sebenarnya ada komponen yang ketiga yang sering dilupakan, yaitu adalah softwarenya. Di sini softwarenya Dimsport menggunakan software ResEvo seperti itu. Dan apa sih alat remap itu sendiri? Sebenarnya tujuan dari alat remap adalah kita bisa mengakses data yang tersimpan di ECU atau komputer yang ada di kendaraan, terutama komputer engine atau komputer mesin. Memang sih ada beberapa komputer yang bisa kita akses juga, seperti komputer transmisi untuk kita lakukan pengaturan lebih lanjut. Cuma mayoritas alat remap tujuannya adalah mengambil data original atau data yang tersimpan di ECU engine, kemudian baru kita mengolah data tersebut untuk lebih dari settingan standar, seperti itu. Dan proses pengambilan data itu ada 2 proses. Yang pertama adalah proses on bench, di mana kita harus mengambil ECU yang ada di kendaraan atau di mobil atau di motor atau di truk keluar dari kendaraannya, kemudian menggunakan Dimsport Trust Data, kita nanti akan mengakses secara langsung. Jadi aksesnya bisa menggunakan pinout yang di sini, atau di beberapa kasus kita harus seperti ini, kita harus membongkar. Nah, saya kasih lihat. Nah, seperti ini, kita harus membongkar untuk kita bisa nanti solder di area yang sudah ditentukan, seperti itu. Termasuk selain mengambil, kita juga harus bisa melakukan editing. Editing itu menggunakan software seperti ini. Contoh, ini saya tampilkan, kita bisa mengedit, misalnya kita sedang edit, ini torque limiter, kemudian di sini ada nilai standarnya yang berwarna biru, dan kita juga bisa mengedit berdasarkan grafik atau berdasarkan tabel, seperti ini. Misalnya kita naikkan 10% secara rata, di parameter yang kita sudah pilih, seperti itu. Jadi, ada software yang juga tidak kalah penting dalam proses remapping itu sendiri, seperti itu. Dan yang ketiga ada alat yang namanya New Genius. New Genius ini fungsinya sama seperti Trust Data, cuma dia mengakses data di dalam ECU, tidak perlu melepas ECU dari kendaraan, tapi kita bisa mengakses menggunakan kabel diagnostik, atau kita sebutnya kabel DLC, atau ada yang juga bilang kabel OBD. Jadi kita tinggal colokan seperti kita melakukan scanning. Cuma bedanya tujuannya mengkonekkan alat New Genius ini bukan untuk melakukan scan, tapi untuk mengambil data yang tersimpan di ECU. Kita ambil, kemudian kita modifikasi, baru kita masukkan lagi data yang sudah kita modifikasi. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan pertama. Oke, nah pertanyaan kedua, kita sering dapat remap itu buat apa sih? Oke. Kenapa sih butuh kendaraan dilakukan remapping? Sebenarnya ada banyak faktor ya, ada banyak alasan kenapa kendaraan ini ingin di-remap. Paling banyak alasan itu karena ketidakpuasan terhadap performance awal dari kendaraan yang kita terima. Misalkan kita terima kendaraan paling sering misalnya Pajero gitu ya. Bodinya gede, kemudian mesinnya juga kapasitasnya besar, tapi kita lihat secara spesifikasi mesin itu torsinya bisa dibilang biasa aja, seperti itu, torsi dan horsepower-nya, dan speed limitnya pun juga dibatasi. Nah, dengan alat remap
kita bisa mengoptimalkan kinerja mesin sesuai kebutuhan. Tentu ini kita harus kembalikan dengan kebutuhan si user atau tunernya. Kalau misalnya kebutuhannya tidak untuk race atau untuk pemakaian harian, ya mungkin kita tidak perlu mengupgrade atau merubah data terlalu ekstrim. Tapi jika kebutuhannya untuk race atau untuk balapan, nah kita bisa mulai lakukan dari mulai stage 1, stage 2 sampai stage 3 seperti itu. Dan kita biasa sebutnya dengan hard modification. Jadi dari mulai di stage 3 ini udah mulai rubah piston, kemudian rubah klep. Perubahan mekanikal ini kan tidak terakomodir di data originalnya ECU. Makanya kita harus lakukan perubahan datanya, misalnya timing kita geser, atau durasi injeksi bahan bakar kita perbesar durasinya, atau percepat pembukaannya, atau perlambat, seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan modifikasi secara mekanikal, settingan atau pengaturannya pun juga bisa kita sesuaikan, seperti itu. Dan ini langkah yang paling simple dibandingkan kita harus mengganti ECU-nya menggunakan ECU standalone. Karena ada beberapa aftermarket yang menjual ECU standalone. Jadi ECU original kita ambil, kita ganti dengan ECU standalone dan kita lakukan pemrograman, dan seringkali disamai dengan kita harus melakukan perubahan wiring diagramnya semuanya. Seperti itu akan lebih ribet. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa semua jenis dan merek mobil bisa di remap? Secara teknikal atau secara konsep, semua mobil yang sudah menggunakan ECU, kita nggak bicara mobil konvensional yang masih karburator ya, itu sudah bisa dilakukan remapping. Karena selama ada ECU, artinya ada data yang tersimpan di ECU, dan selama kita bisa mengakses, kita bisa merubah, artinya kita bisa melakukan remapping, seperti itu. Cuma memang prakteknya, ada mobil-mobil yang jenis ECU-nya belum berhasil ditembus sama alat remap, seperti itu. Jadi limitasinya adalah kemampuan dari alat remap menembus sistem keamanan di dalam ECU. Karena sistem ECU ini dibikin supaya data itu tidak, bisa dibilang ECU ini juga membuat sistem proteksi supaya data dalam ECU tidak mudah diambil sama pihak luar, seperti itu. Itu adalah tantangan terberat dari alat remap. Sekali yang bisa tembus, Anda bisa mengaksesnya dan bisa merubahnya, seperti itu. Oke, pertanyaan keempat ini cukup menarik. Kenapa ada alat remap yang murah dan alat remap juga yang mahal? Memang kita bisa lihat alat remap ini dijual di pasaran ada banyak sekali tipe. Ada yang lengkap seperti DIM Sport, ada juga yang alat remap itu dia hanya spesifik ke tipe-tipe tertentu. Ada juga yang contohnya hanya khusus untuk motor aja nih, nggak bisa buat mobil. Motor pun dia hanya di cc tertentu, misalnya cc 250 ke bawah, tidak bisa 250 ke atas. Atau kita bisa lihat di banyak pasaran itu dia fokus di jenis tertentu. Contoh misalnya hanya fokus untuk racing atau untuk sport aja. Jadi tipe-tipe kendaraannya, mobil ataupun motornya itu banyak yang tidak umum di pasar. Dia hanya mobil-mobil yang fokus untuk di balap aja. Seperti itu. Tentunya hal ini akan berdampak sama besarnya nilai investasi. Karena semakin lengkap alat remap, maka otomatis akan semakin mahal. Dan ini mungkin sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan di bengkel. Dan mungkin rekan-rekan bisa konsultasi dengan distributor dari alat remap yang dipasarkan di Indonesia, seperti itu. Dan ada satu hal lagi yang mungkin bisa dibilang harus dinotis di awal. Alat remap ini selain beda tipenya, beda mereknya, ada juga yang original dan cloning. Nah itu juga rekan-rekan harus hati-hati, jangan sampai membeli alat yang cloning, seperti itu. Oke, yang kelima, banyak rekan-rekan bengkel yang masih bingung nih bedanya antara trust data dengan new genius. Terus mana yang harus saya pakai mas untuk bengkel saya? Apakah yang new genius atau trust data? Memang di dalam mengakses data ECU itu memang kita tidak bisa memastikan harus pakai trust data aja. Itu nggak seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu jenis kendaraan atau terlebih spesifik di jenis ECU-nya. Jenis ECU apa yang kita banyak kerjakan di bengkel. Kemudian kita akan cek di list di software. Ini saya coba contohkan. Nah,
Di sini kita akan lihat ada application list. Jadi semua merek kendaraan dari motor, mobil, truk, alat berat ini semua ada di application listnya Dimsword. Tinggal kita pilih aja. Contoh misalnya kita di sini lihat merek yang umum aja. Kita cek merek Toyota. Nah, misalkan di sini saya cari Toyota Innova AN40 atau AN140 misalnya. AN40 di 2000 cc. Ini berarti 2000 cc ya, bensin ya. Di sini kita bisa lihat Innova ini kita bisa remap menggunakan New Genius dengan cara mengambil ID, kemudian atau kita juga bisa menggunakan Trust Data dengan cara open mode. Nah, di sini berarti dua alat ini berperan bisa dua-duanya. Jadi rekan-rekan bisa pilih menggunakan New Genius bisa, tapi di sini kita menggunakan ID, tidak bisa reading. Nah, bedanya apa? Mungkin nanti lebih spesifik di training atau rekan-rekan bisa lihat di video tutorial kita, playlist Dimsword seperti itu. Sedangkan di sini New Trust Data kita bisa mengakses dengan cara open mode, artinya kita harus membongkar. Mungkin membongkarnya akan seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, kita harus bongkar ECU-nya, kemudian kita harus konekkan di pinout-nya. Kemudian kita harus mengakses dari ada port di sini, kita bisa menggunakan solder atau kita juga bisa menggunakan jarum atau kita sebutnya BNP frame seperti itu. Nah, ini caranya. Tapi intinya jenis ECU ini bisa di remap menggunakan New Genius ataupun Trust Data. Tapi ada juga jenis kendaraan yang hanya bisa salah satu. Contoh misalnya ini CHR, di Toyota CHR, Toyota baru ini, dia hanya bisa menggunakan New Genius. Dia bisa ID dan dia bisa reading. Artinya dia menggunakan New Genius, bisa tarik data yang ada tersimpan di ECU, seperti itu. Nah, biasanya kita rekomendasiin buat rekan-rekan yang ingin membeli alat remap untuk membuat list dulu kendaraan yang sering digunakan, karena di New Genius pun ada banyak sekali aksesorisnya, misalnya konektor-konektornya, ataupun di Trust Data juga banyak sekali aksesorisnya yang dibutuhkan, dan semakin banyak aksesorisnya digunakan kan pasti investasi lebih besar. Jadi lebih baik kita list dulu kendaraan yang sering kita kerjakan, baru kita membuatkan paket atau estimasi berdasarkan dengan kendaraan yang sering dikerjakan di bengkel, seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan yang menarik juga. Yang nomor 6 adalah bedanya alat remap yang cloning dan original. Nah, ini juga sebenarnya dilema karena banyak sekali alat remap cloning yang beredar di Indonesia, dan rata-rata alat cloning itu ada satu brand yang istilahnya apa ya, bahkan orang sampai lupa kalau itu tuh ada originalnya dan ada TPM-nya di Indonesia. Tapi saking banyaknya merek itu dikloningkan atau beredar di masyarakat di Indonesia yang versi cloningnya. Nah, bedanya ya namanya cloning, dia mengklon dari originalnya, dan mau sebagus apapun itu pasti tetap namanya cloning. Pasti ada yang tidak bisa dipenuhi alat cloning dibandingkan original. Mungkin bisa disebutkan pertama, tidak bisa update. Alat cloning itu tidak bisa update baik dari hardware-nya yang seperti New Genius seperti ini ya via OBD, ataupun yang on bench yang contohnya New Trust Data, ataupun software-nya. Kalau software-nya cloning itu tidak bisa diupdate. Padahal software untuk alat remap itu cukup krusial karena kita selain mengupdate list kendaraan, kita juga mengupdate checksum. Nah, itu mungkin mengenai checksum bisa dilihat di video kita yang lainnya. Termasuk di alat contoh di New Genius. New Genius ini kita harus melakukan update itu untuk memperbarui software yang di dalam. Karena kan kendaraan kan semakin kesini semakin berkembang ya. Ada kendaraan baru, ada jenis ECU baru, teknologi ECU yang terbaru, otomatis membutuhkan data atau protokol yang baru seperti itu. Itu alatnya harus diupdate karena kalau enggak dia tidak akan bisa narik data dan mengembalikan atau rating ulang secara sempurna seperti itu. Termasuk di Trust Data. Trust Data ini kan akan mengakses langsung ke EEPROM ataupun ke MCU, tergantung bagaimana prosesnya. Dan di dalam ECU ini kan ada banyak proteksi. Kalau alatnya tidak diupdate,
maka seringkali tidak bisa menembus proteksi yang ada di dalam ECU ini, seperti itu. Dan akhirnya bisa jadi mungkin waktu nariknya berhasil, tapi waktu masukinnya gagal, seperti itu. Atau mungkin waktu nariknya kayak tadi saya cerita, nariknya tidak sempurna. Otomatis ketika kita melakukan remapping, kita masukkan juga tidak sempurna. Akhirnya ECU-nya jadi tidak bisa bekerja karena size dari file yang di writing ulang atau di remap itu tidak sama dengan file originalnya, seperti itu. Nah, terus selain itu, kebanyakan alat cloning yang dijual itu versinya adalah slave. Versi slave itu kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan editing. Jadi biasanya kalau alat cloning itu dijual dengan bank data. Bank data file yang sudah di remap. Jadi kita cuma misalnya ada mobil yang mau di remap, kita cuma coba-coba file ini dimasukkan ke mobil, file ini masukkan ke mobil bisa apa enggak, seperti itu, tanpa kita memiliki kemampuan untuk mengedit file itu. Bahkan seringkali yang orang tidak begitu paham, kita tidak membackup data original terlebih dahulu. Jadi begitu dimasukkan ternyata checksumnya salah, ECU-nya kedeteksi bahwa ini bukan, kita melakukan prosedur yang tanda kutip berbahaya, maka ECU-nya akan otomatis ngeblok, seperti itu. Akhirnya ECU tidak bisa digunakan kembali. Jadi banyak sih saya dengar cerita rekan-rekan di bengkel yang menggunakan alat remap cloning, akhirnya bukannya bisa jadi bisnis baru, malah harus ganti ECU, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir, yang ketujuh, efek samping remap bahayakah? Nah, ini sebenarnya bisa dibilang bahaya tidak bahaya ini ada banyak faktor. Jadi pertama, jika rekan-rekan ingin melakukan remap, pastikan gunakan alat yang original, alat yang memiliki after sale service. Karena seringkali ada kendala-kendala di lapangan. Contoh, waktu kita proses remap, waktu lagi masukin data, tiba-tiba akhirnya ngedrop. Dan di banyak kasus, kalau sudah terjadi seperti itu, kita memasukkan data tidak tuntas, ECU-nya ini tidak bisa diselamatkan. Nah, jika ada after sales dari pihak distributor, si alat, ataupun si penjual, itu masih ada harapan untuk bisa dilakukan recovery. Seperti itu. Itu penting banget. Dan yang kedua, buat rekan-rekan bengkel, pastikan Anda melakukan training dengan tuntas. Karena alat remap ini prosedurnya banyak sekali. Dan tekniknya pun juga banyak. Jadi pastikan rekan-rekan sebelum mulai menerima klien itu mengikuti training dengan tuntas sampai ngelotok lah kalau bisa. Jadi benar-benar udah yakin, udah pede baru mulai menerima customer. Nah, buat rekan-rekan atau mungkin pemilik mobil, saran saya lihat track recordnya dari si tuner si alat ini, karena banyak banget bengkel-bengkel baru yang mulai buka alat remap, cuma memang track recordnya belum terlihat, baik track record dia sebagai tuner ataupun alat yang digunakan apakah ini alat yang certified atau tidak, seperti itu, alat yang memenuhi standar keamanan atau tidak. Jangan sampai masuk ke bengkel yang menawarkan jasa remap tapi setelah itu malah kena sialnya, seperti itu. Jadi malah jadi mobilnya nggak bisa nyala atau motornya nggak bisa nyala, seperti itu. Dan remap ini bisa dibilang adalah suatu seni, karena ketika kita melakukan editing itu tidak ada rumusan baku. Jadi pastikan buat pemilik bengkel mengetahui kualitas dari si tunernya ini, benar-benar dia apakah melakukan editing software itu atau melakukan editing ECU-nya sendiri, atau dia hanya, kita sebutnya tukang flash, jadi dia hanya copy paste aja, dan tidak ada satu file yang sama untuk seluruh mobil. Jadi setiap mobil ini memiliki karakteristik masing-masing, jadi tidak bisa dipukul rata, seperti itu. Di mobil yang sudah melakukan modifikasi itu pun juga pasti harus butuh settingan berbeda. Misalnya udah dilakukan modifikasi open air filter, itu otomatis jumlah udara harus kita sesuaikan lagi di alat remap. Tidak bisa misalnya semua satu file untuk semua mobil, itu nggak bisa seperti itu. Oke, kayaknya sudah cukup banyak ya saya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Buat rekan-rekan yang punya pertanyaan, boleh silakan di komen di YouTube channelnya MediaTek ataupun di sosial medianya MediaTek, ada Instagram ataupun Facebook.
nanti kita akan coba bikinkan video-video seperti ini khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan Bengal Naik Kelas. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Mediatek dan Bengal Naik Kelas Mediatek teknologinya. Bengkel maju, bengkel